Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Putri Dewi Endriani dengan NPM 215061033. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, jadi ini ada secuplik quotes dari Kenny Eric Drexler. Dalam arti tertentu, kecerdasan buatan akan menjadi alat utama karena membantu kita mewujudkan semua alat yang memungkinkan. Itu ada secuplik kata-kata tentang kecerdasan buatan dan implementasinya pada kehidupan kita ya, teman-teman. Oke, sebelumnya ini profil singkat dari saya. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Ya, dan cita-cita saya menjadi seorang data science profesional. Berikut ada 4 topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian AI, yang kedua tentang konsep ruang keadaan, yang ketiga ada perceptron calculation, dan yang terakhir ada blind search. Oke, pengertian AI. Apa sih AI itu? Jadi, AI itu merupakan simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain sehingga mesin tersebut memiliki cara berpikir seperti manusia, commonly thinking. Nah, tujuannya tuh untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia yang pasti untuk membantu pekerjaan dari manusia itu sendiri ya, mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang ditambahkan dan dibuat khusus dalam sistem komputer. Kecerdasan buatan ini belajar dari data yang diinputkan untuk diproses atau dianalisis. Kecerdasan buatan itu juga menggunakan algoritma dan data untuk meningkatkan kinerjanya dan membuat sebuah pola dari data yang diberikan. Kecerdasan buatan itu juga mampu memproses informasi dengan cepat dan presisi sesuai dengan kapasitas pemrosesannya yang jauh lebih tinggi daripada kecerdasan alami. Oke, namun kecerdasan buatan itu tidak memiliki adaptasi terhadap lingkungan, tidak seperti manusia ya. Dan dia itu juga memerlukan pemrograman. Jadi komputer tanpa pemrograman atau apa ya, mesin atau alat tanpa pemrograman itu sama dengan mesin atau alat yang tidak punya otak. Jadi dia tidak bisa bekerja, tidak bisa memproses, tidak bisa menganalisis dan lain sebagainya. AI ini juga atau kecerdasan buatan ini dia tidak memiliki emosi, tidak memiliki kreativitas dan memerlukan banyak perhatian khusus terkait etika dan keamanan. Etika dan keamanan ini mungkin kaitannya lebih ke cyber security-nya untuk keamanan si website atau aplikasi dan lain sebagainya. Dan hanya bisa ditingkatkan melalui pemrograman dan pengembangan teknologi itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau ada kecerdasan buatan, berarti ada kecerdasan alami ya teman-teman. Jadi, kalau kecerdasan alami ini adalah bagaimana manusia itu memproses informasi menggunakan otak yang memiliki keterbatasan, namun kecerdasan alami dapat beradaptasi dengan lingkungan secara alami dan fleksibel. Jadi, walaupun kecerdasan alami ini memiliki keterbatasan dan kita tuh contoh kecerdasan alami ini contohnya adalah manusia ya. Jadi, manusia itu perlu yang namanya belajar atau learning. Dia harus belajar secara berulang-ulang untuk bisa menangkap suatu informasi gitu. Jadi dari otak manusia itu sendiri dia juga memiliki keterbatasan mulai dari proses waktu yang mana itu akan berbeda-beda dari orang satu dengan orang yang lainnya. Namun kecerdasan alami ini dia tuh dapat beradaptasi dengan lingkungan secara alami dan fleksibel. Teman-teman sendiri juga pasti bisa kan beradaptasi dengan lingkungan eh, secara alami dan fleksibel ini tergantung dari individunya masing-masing. Cuman secara alamiah kita pasti bisa. Nah, melalui pengalaman pembelajaran, jadi kecerdasan alam ini juga memiliki emosi dan kreativitas kan. Dia dapat berkembang melalui pengalaman dari belajar dari interaksi. Kalau kecerdasan buatan itu dia lebih murah. Kenapa? Karena kecerdasan buatan tuh dapat diduplikasi. Ya kayak misalnya kayak alat nih, alat pel-pelan otomatis yang dia jalan-jalan sendiri, ngepel rumah sendiri. Mereka dengan mudah bisa diduplikasi, bisa dibuat dan dibeli oleh orang lain. Sedangkan kecerdasan alam itu tidak, karena
manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Setiap person itu dia punya karakteristik atau kecerdasan yang berbeda. Selain itu juga, si mesin itu atau si kecerdasan buatan itu tuh merupakan sebuah motor atau sebuah mesin yang konsisten dan dia tuh gak akan hilang kecuali rusak. Dia cuma bisa rusak aja. Kecerdasannya bisa hilang kalau mesinnya rusak. Namun isinya tetap sama dan konstan, kecuali kalau kita melakukan perubahan, baru dia akan berubah. Misalnya dia jadi update, kayak gitu contohnya. Dari situ juga kita perlu trial and error, terus kita juga perlu learning juga untuk yang namanya membuat mesin. Jadi manusia itu membuat mesin, menjadikan mesin itu bisa menganalisis data, mengenali pola, dan banyak lagi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini ada 4 teknik dasar AI. Jadi dari kecerdasan buatan ini kita ada 4 teknik dasar, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching, apa itu sih searching ini? Oke, jadi searching ini digunakan untuk mencari solusi atau keputusan terbaik dalam suatu masalah. Nah, kalau reasoning ini kemampuan sistem AI untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang tadi dikumpulkan. Yang ketiga ini, kalau planning, dia kemampuan sistem AI untuk merencanakan urutan tindakan atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan atau situasi. Nah, yang keempat ini ada learning, yaitu kemampuan sistem AI untuk belajar dari data atau pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Learning itu sendiri ada macamnya, ada 3, ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan yang terakhir ada reinforcement learning. Nah, mesin learning ini atau di supervised learning ini, mesin learningnya dilatih untuk mengenali pola antara input data dan label output. Sedangkan di unsupervised learning, modelnya itu dirancang untuk bisa belajar mandiri. Jadi dia belajar dengan sendirinya, lalu harus mengumpulkan informasi, termasuk mengenali data yang tidak berlabel atau yang sering kita sebut dengan unsupervised learning. Kalau supervised learning itu, udah jadi ada output dari sebuah data ya. Nah, dia itu sudah memiliki inputnya sendiri. Jadi dia itu di labelin, ada labelnya udah. Sedangkan si unsupervised learning ini dia belum memiliki label. Untuk data berlabel dan data tidak berlabel ini nanti ada penjelasannya yang saya masukkan ke perceptron calculation. Nah, yang ketiga, ini ada reinforcement learning, yaitu kita mampu memahami dan menafsirkan lingkungannya, mengambil tindakan dan belajar melalui trial and error. Jadi kita percobaan dulu, jadi dari percobaan dan mengalami error ya. Nah, selanjutnya topik kedua yaitu konsep ruang keadaan. Konsep ruang keadaan yang akan kita bahas di sini tuh adalah konsep ruang keadaan yang udah sering dibahas di mana-mana ya teman-teman. Jadi seperti biasa masalahnya tuh ada seorang petani yang akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayur mayur dengan sebuah perahu melalui sungai. Perahu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Itu adalah masalahnya. Nah, ini ada aturan-aturannya. Jadi, aturan yang pertama, kambing dan petani menyeberang. Aturan yang kedua, sayuran dan petani ini menyeberang. Aturan yang ketiga, serigala dan petani menyeberang. Aturan yang keempat, kambing dan petani kembali. Aturan yang kelima, sayur dan petani kembali. Aturan yang keenam, serigala dan petani kembali. Dan aturan yang ketujuh, petani kembali. Untuk solusinya seperti ini, itu untuk petani, SY itu untuk sayuran, K atau K itu untuk kambing, SG itu untuk serigala. Oke, topik yang selanjutnya ini ada perception calculating. Nah, di sini contohnya saya pakai gate atau gerbang M. Nah, kita punya 2 input ya. Ada 2 input, input A dan input B dengan menghasilkan out ada X1-nya 1, X1, X2-nya 1, 0, ada 0, 1, dan 0, 0. Ini terminatornya
1, min 1, min 1, min 1. Sebelum ke sini, dari gerbang N ini sendiri, kalau inputnya 1, 1, dia menghasilkan output 1 kan. Nah, angka 1 sebagai output itu, dia disebut data berlabel dari label yang melabeli input kedua inputnya tadi, yaitu X1 dan X2-nya yang bernilai 1 dan 1. Dia melabeli dua input tersebut dengan nilai 1, yang udah jadi sebagai outputnya dia. Ini adalah source code dari uh, percobaan saya untuk perception gate N. Dia tuh kayak kita tuh bikin epoch gitu teman-teman. Di sini kita ada print, ini print N ini sebenarnya cuma buat ini hiasan doang. Terus kita pakai train -1, terus kita outputnya di sini ada inputnya 1, input kedua ini 1 nih, X1 ini 1 dan X2-nya ini 1. Ada bias, weight, and summation, and actual output. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang blind search. Apa sih blind search ini? Oke, teman-teman. Jadi, blind search ini dikenal juga sebagai uninformed search atau adalah metode yang pencarian dalam kecerdasan buatan dan ilmu komputer yang tidak memiliki informasi tambahan atau heuristik tentang domain masalah yang sedang dipecahkan. Dengan kata lain, algoritma blind search ini tidak menggunakan informasi khusus yang dapat memandu pencarian ke arah solusi lebih cepat dibandingkan pencarian menyeluruh. Blind search hanya mengandalkan struktur masalah dan aturan eksplorasi tanpa pengetahuan tambahan tentang seberapa dekat suatu keadaan tertentu ke si solusinya ini. Ada dua jenis, sebenarnya ada tiga, cuman yang kita bahas ini ada dua aja, yaitu breadth first search dan deep first search. Untuk yang pertama ini breadth first search atau kita sebut aja BFS ya. BFS ini deskripsinya atau penjelasannya, dia itu merupakan algoritma yang mengeksplorasi semua node pada level tertentu sebelum bergerak ke level berikutnya. Nah, BFS ini menggunakan antrian untuk melacak node yang akan dieksplorasi berikutnya. Apa sih kelebihan dari BFS ini? Dia tuh menemukan solusi yang paling optimal ya jika semua langkahnya memiliki biaya yang sama. Nah, kekurangannya, dia dapat menjadi sangat lambat dan memori insentif karena harus menyimpan banyaknya node dalam antrian. Yang kedua atau CDFS ini, dia itu mengeksplorasi setiap cabang dari node awal sejauh mungkin sebelum mundur atau backtrack untuk mengeksplorasi cabang berikutnya. Nah, DFS ini menggunakan tumpukan untuk melacak node yang akan dieksplorasi berikutnya kan. Kelebihan dari DFS ini dia menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan BFS, karena BFS kan dia harus melacak setiap node dari antrian untuk dieksplorasi yang berikutnya kan. Sedangkan di DFS ini enggak. Kekurangannya ya dia tidak selalu menemukan solusi yang optimal dan bisa terjebak di dalam looping jika ruang pencariannya itu tidak terbatas. Jadi dari BFS dan DFS ini sendiri memiliki plus dan minus masing-masing yang mana kegunaannya atau implementasinya harus secara tepat ya agar mendapatkan hasil atau solusi yang optimal tergantung dengan kondisi yang ada ya. Saya di sini berikan satu contoh penerapan dari blind search ini sendiri. Ini adalah contoh lintasan tercepat. Jadi saya bikin ini ada kota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Ada berapa kota ini? Ada 10 kota. Jadi kita mau tahu, misalnya kalau kita mau cari lintasan tercepat ke kota D, kita harus lewat mana? Atau kita mau ke kota F, kita harus lewat mana lintasan tercepat? Karena pengertian dari BFS itu sendiri dia melalui node satu per satu untuk menemukan lintasannya. Jadi yang pasti dari A kalau mau ke F, kita bisa lewat A, B, C, D, E, F. Iya, kita nggak bisa kayak A, B, D langsung ke F, nggak bisa karena kita harus melewati node atau step-nya satu per satu. Nah, untuk source code Python-nya, ini saya ngodingnya ini di Visual Studio, cuman ada juga yang saya bikin di melalui Anaconda Navigator ya. Jadi ini namanya peta dan kita harus deklarasiin dulu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya ini. Kita set dulu kalau misalnya A itu dia sama B, B ini dia
bertetangga atau dekat dengan atau terhubung dengan CD nih. B ini dia terhubung dengan ini, terus nanti C, D, H gitu kan. Terus E ini dia terhubung dengan C dan G. Nih, C, G, F, C, F, G ya. C, F, G itu yang terhubung-terhubung ini. B ini kurang satu ya. Kita pakai def, lintasan terpendek. Jadi kita nyari lintasan yang terpendek. Kita pakai fungsi if else. Nah, bedanya kalau kita pakai di if else, dia bisa aja melakukan looping di sini terus secara terus-menerus. Kalau misalnya kita karena tidak menemukan yang lebih optimal ya, dan dia juga nyarinya tuh langsung nggak mau satu-satu gitu. Untuk demonstrasinya kita demonstrasikan ini di sini cuma satu ya, tambahin lagi CD kalau nggak salah tadi eh, satu lagi apa kurang tadi satu H B ini terhubung dengan H juga. Nah, udah. Tadi kita coba run. Nah, coba kita masukkan nilai awalnya A. Kita start dari kota A berarti ya. Kita split ini aja lah ya. Oke, kita start dari A. Nilai tujuan, misalnya saya mau ke kota J. Nah, di sini tampilin kita harus melalui apa aja. Misalnya kita A nih, kita harus melalui B, kita harus ke H, baru ke J. Dia yang paling cepat menurutnya itu adalah ini. Sebenarnya bisa juga dia menampilkan ke sini ke sini. Cuman dia kurang cepat karena dia harus melalui satu, dua, tiga, empat. Nah, empat state. Coba kita coba lagi nilai awal. Misalnya kita masukin nilai awalnya D. Kita dari kota D, kita tujuannya mau ke kota A nih, kita kembali. Nah, note yang kalian pilih ini tidak ada. Kenapa dia jadinya tidak ada? Karena dia eh, lintasannya kita kayak kebalik, ke sebaliknya. Karena harusnya karena di sini juga nih nggak ada yang menyambungkan dengan A. A itu cuma terhubung sama B. Oh, di sini nih. Harusnya kita tambahin A. Coba ya. Kalau kita tambahin A, kita mulai lagi. Nilai awalnya D, mau ke A. Nah, baru muncul. Bisa. Jadi dia nggak cuma one way, tapi kita juga bisa bolak-balik. Kita coba lagi. Misalnya kita dari kota F ya, dari kota F mau ke kota H. Nah, dari F kita melewati E, lalu melewati C, melewati B, melewati H. Sebenarnya kita mau lewat sini juga bisa, cuma ditampilkan yang menurut dia paling cepat adalah lewat sini. Oke, jadi sekian penjelasan saya mengenai blind first search ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terbuka untuk semua kritik dan saran. Terima kasih, teman-teman.